kita tulis lulus, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini muncul tidak lulus kan. Nah, ini hasilnya tidak lulus. Kenapa? Halo semua, kali ini kita akan bikin pembelajaran berseri lagi ya, untuk yang ingin belajar Excel dari dasar. Oke, dan fungsi Excel yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini adalah fungsi if. Oke, seperti yang kita tahu ada banyak turunan dari fungsi if ya, diantaranya adalah if tunggal dan if bertingkat ini yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Dan untuk if and, if error, if or, atau dan seterusnya nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, sekarang kita mulai di if tunggal dulu. Kita punya daftar nilai SMP Bikini Bottom. Ada nomornya, nama siswa, jenis kelamin, kemudian nilai ujiannya, dan total nilai dan keterangan. Nah, di keterangan ini yang akan nanti kita isi dengan lulus atau tidak berdasarkan nilai total yang didapat oleh siswa tersebut. Sebagai contoh, kita akan membuat perhitungan jika nilainya lebih sama dengan atau lebih kecil dari 180, maka dia tidak lulus, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita gunakan if. Kemudian untuk logical testnya, logical test itu artinya logika yang akan kita tes. Jadi logika yang akan kita tes adalah H5 lebih kecil sama dengan, nah ini ya, kita pakai 180. Jadi jika H5 lebih kecil atau sama dengan 180, nah ini ya, semikolon, kemudian value if true. Value if true itu adalah jika benar gitu ya. Jadi kita tulis tanda petik tidak lulus, kemudian nah ini artinya jika H5 lebih kecil atau sama dengan 180, maka tidak lulus, seperti itu ya untuk membacanya. Kemudian semikolon, dan untuk value if false-nya berarti jika salah ya. Oke, kita tulis lulus, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini muncul tidak lulus karena 179 lebih kecil dari 180. Copy dulu ke bawah dan tertampil seperti ini. 184 otomatis lulus karena dia lebih besar dari 180. Begitu juga 183, 187 dan seterusnya. Nah, ini 165 otomatis tidak lulus karena dia angkanya di bawah 180. Nah, ini 180 juga tidak lulus. Kenapa? Karena di sini kita tulis lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi ketika sama dengan 180, maka dia juga tidak lulus, seperti itu. Oke, kalau ini kita buang, maka dia otomatis akan lulus karena lebih kecil dari 180 yang tidak lulusnya. Seperti itu. Jadi kalau ini kita tambahkan sama dengan, maka yang 180 juga jadi tidak lulus karena dia sama dengan 180 ya. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, ini yang untuk if bertingkatnya. Untuk yang if bertingkat, if yang akan kita gunakan jadi lebih banyak. Misalnya kita akan menguji nilai ujian ini jika matematika 65, kemudian bahasa Indonesia 60 di bawah 65, kemudian untuk bahasa Inggris di bawah 60 misalnya, seperti itu ya, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi nilai-nilai yang ada di sini akan kita uji seperti itu. Oke, kita akan menggunakan if bertingkat. Jadi if yang akan kita pakai adalah if 3 if ya. Oke, langsung saja di sini kita ketik sama dengan, kemudian kita pakai if yang pertama. If untuk logical testnya masih sama seperti tadi, kita ambil untuk logika testnya. Nah, yang ini ya, E5. Nah, misalnya
E5 karena tadi indikatornya 65 ke atas lulus, jadi lebih kecil dari 65 ya. Maka nah ini ya, value if true-nya dia tidak lulus. Jadi jika E5 lebih kecil dari 65 maka tidak lulus. Kemudian untuk if yang kedua kita uji untuk yang bahasa Indonesia. Jadi logical testnya otomatis yang F5. F5 lebih kecil dari 65 juga ya. 65 semikolon tanda petik ini juga tidak lulus. Berarti untuk bahasa Indonesia untuk lulus dia harus lebih besar dari 65 seperti itu. Oke, semikolon dan if yang ketiga adalah untuk yang bahasa Inggris. Jadi logical testnya G5 lebih kecil. Nah, ini karena bahasa Inggris lebih susah, kita pakai yang 60 saja ya. 60 semikolon kemudian tanda petik tidak lulus juga. Nah, ini jadi untuk matematika batasnya 65, bahasa Indonesia 65 dan bahasa Inggris 60. Gitu ya. Nah, yang dari ketiga ini berarti kalau memenuhi syarat semua, misalnya E5 lebih besar dari 65, maka lulus ya. F5 juga lebih besar dari 65 dan G5 lebih besar dari 60, maka dinyatakan lulus. Jadi harus memenuhi kriteria 3 ini. Oke. Tutup kurung 3 kali karena ada 3 if yang kita buka dan enter. Nah, ini hasilnya tidak lulus. Kenapa? Oke, kita copy dulu ya. Tidak lulus semua karena matematika jelas dia lebih kecil dari 65, meskipun untuk bahasa Inggris lebih besar dari 60. Ini juga sama, jadi tidak lulus semua karena ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi seperti itu. Misalnya yang ini kita ganti 65, ini juga 65, maka otomatis dia lulus karena yang ini memenuhi kriteria semua. Ini di atas 60, 65, 65 seperti itu. Oke, kita coba ganti juga yang ini dan ini lulus ya. Nah, persoalannya ini karena ini di batas minimal semua. Jadi ketika kita misalnya yang ini kita tambahkan sama dengan, ini juga kita tambahkan sama dengan, kemudian yang ini juga kita tambahkan sama dengan, maka jadi tidak lulus karena 65 itu sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan 65. Jadi dia otomatis yang hanya bernilai 65 tidak akan lulus seperti itu. Oke, ini juga sama 65 dan ini 65. Jadi dia tidak lulus. Oke. Mungkin ini dulu video kali ini untuk penggunaan if and dan if or mungkin akan kita buat di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.